بعده من جند من السماء فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرها أن تدرك القمر ولا الليل ساتيهم من آيات ربهم إلا أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ونازلون قالوا يا وعد الرحمن وصدق المرسل فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين Kang. Ayo. Ayo, loncat itu nyabet. Kamu loncat. Oke, yuk. 1, 2, taruh. Lagi. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, sip. Bapak Bupati serta Menteri terinspirasi juga. Usaha Pak Menteri, jadi yang dampingi bantu-bantu kawan-kawan. Jalan. Peminatnya cukup besar dan ini yang pertama di Lumajang. Kemudian dari tadi mulai ada pentas seni dan istighosah hingga tahlil. Dan Tosan harus mengalami penyiksaan dan teman-temannya mengalami teror dan lain sebagainya hanya untuk tanah ini. Dan alhamdulillah berkat kekuasaan Allah hari ini kita bahkan ada menteri desa juga bisa menduduki tanah ini untuk dikembalikan menjadi tanah konservasi dan tanah untuk wisata di Kabupaten Lumajang, bukan tanah untuk tambang. Dan semoga kehadiran Bapak Menteri, Ketua DPRD Jawa Timur, Pak Bupati ke sini nanti akan mengubah kawasan yang selama ini menjadi kawasan pertambangan, kawasan perdesaan yang seharusnya ini menjadi kawasan ekologi dan kawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi justru kemarin beberapa tahun ini luluh lantak akibat pertambangan. Dan semoga hari ini kita bisa membangun kawasan ini menjadi kawasan perdesaan di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya alamnya, mengelola ekologinya, dan mengelola ekonominya secara mandiri. Itu yang kami harapkan ke depan. Jadi tidak berarti ketika tanah ini tidak ditambang kemudian kami miskin, tidak. Tidak berarti kemudian ketika kawasan selatan Lumajang tidak ditambang, Lumajang kemudian anjlok, tidak. Justru sebaliknya, kami ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kawasan ini bisa akan menjadi kawasan yang bisa mensejahterakan masyarakat desa-desa yang ada di pesisir selatan Lumajang menjadi kawasan budaya, menjadi kawasan wisata, menjadi kawasan ekologi. Dan ini tentu tidak akan bisa terlaksana tanpa kerjasama dari kita semua. Kalau awar-awar larangan, jadi salah satu rekomendasinya adalah melarang seluruh aktivitas pertambangan di wilayah pesisir pantai selatan mulai Banyuwangi sampai dengan Pacitan.
Ini sedang diproses payung hukumnya, peraturan daerahnya, dan tentu akan ditindaklanjuti dengan berbagai macam peraturan daerah, termasuk dalam hal pertambangan. Kita sadari betul bahwa tambang ini, apalagi yang galian C, itu ada yang untuk penghidupan, bukan untuk kemewahan. Meskipun selama ini yang dirasakan adalah untuk kemewahan, dalam artian para pengusaha besar dengan alat-alat berat, tetapi harus disadari betul bahwa ada proses usaha galian C untuk penghidupan. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Beliau diterima di sisinya. Al-Fatihah. Amin. Selok awar-awar ini adalah menjadi persoalan nasional, dan tentu saya juga punya kewajiban untuk datang ke sini karena ini menyangkut tugas dan kewenangan saya, karena ini menyangkut keberlangsungan dan sekaligus juga menyangkut tentang keberadaan desa. Kita ketahui bersama bahwa desa-desa kita di seluruh Indonesia mendapatkan dana desa, tidak terkecuali yang ada di desa Selok Awar-Awar ini. Kalau tidak salah, di desa ini mendapatkan kurang lebih 300-400 juta, Pak Bupati ya. Ini Bapak Ibu sekalian, warga desa Selok Awar-Awar, saya ingin menyampaikan bahwa desa Bapak Ibu sekalian mendapatkan dana desa tahun 2015 ini kurang lebih 300-400 juta. Dan oleh karena itu, para warga desa untuk mengawasi sekaligus juga mencermati supaya dana desa itu betul-betul digunakan sebagaimana mestinya, tidak diselewengkan oleh para aparatur desa atau para pengurus desa. Ini kepala desanya sudah menjadi contoh yang baik bagi warganya, karena kepala desa semata-mata bukan hanya jabatan politik sebagai kepala desa, tetapi dia juga sekaligus panutan dan tuntunan warga dan masyarakat desa kita. Apalagi misalnya di desa Selok Awar-Awar ini punya potensi yang luar biasa berupa pasir yang hitam yang mengandung besi. Ini adalah potensi yang bagus yang seharusnya kita lestarikan bersama-sama, dan tentunya ini menjadi bagian milik desa yang harus kita kembangkan lebih jauh. Maka salah satu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau memang desa Selok Awar-Awar ini punya potensi berupa tambang, berupa pasir yang bagus, silahkan warga desa Selok Awar-Awar untuk membuat yang namanya badan usaha milik desa. Sekaligus potensi itu betul-betul dimiliki oleh desa, dan sekaligus pula dimiliki oleh warga desa untuk kesejahteraan warga desa kita di Selok Awar-Awar. Bukan dimiliki oleh orang per orang, apalagi dimiliki oleh para penambang liar. Ini tidak boleh lagi. Penambang liar harus ditertibkan, Pak Bupati. Ini juga kawan-kawan dari DPRD Kabupaten Lumajang. Penambang liar harus ditertibkan karena ini tidak mencerminkan dan tidak sesuai dengan spirit dan semangat kepemilikan kita, kepemilikan bangsa dan negara, sekaligus kepemilikan desa atas hak untuk
melestarikan sekaligus juga untuk mengamankan potensi dan lingkungan desa kita. Saya begitu masuk ke sini tadi, dampak dari penambang liar itu, Bapak Ibu sekalian, dampaknya adalah dampaknya terhadap lingkungan kita menjadi rusak. Ekosistem kita rusak, ekologi kita rusak. Dampaknya itu. Tidak ada untungnya buat masyarakat dan rakyat kita secara umum. Ini hanya dimiliki oleh orang per orang, dimiliki oleh kelompok tertentu, dan ini tidak boleh terjadi lagi. Yang seharusnya potensi desa kita di Selok Awar-Awar ini menjadi kekayaan yang tentunya diperuntukkan oleh warga desa kita, ini menjadi tidak ada. Di kemudian hari nanti, mudah-mudahan di tahun 2016 yang sekarang ini, kita akan jadikan desa Selok Awar-Awar ini adalah desa wisata berbasis pantai. Ini supaya tadi Pak Bupati menyebut sudah ada ditanami hutan, hari ini 1000, nanti tanggal 14 3000. Ini adalah sekaligus upaya kita untuk mengembangkan desa-desa pantai kita, desa-desa yang memang punya potensi yang kita kembangkan. Bapak Ibu sekalian, agraria secara nasional. Termasuk juga kita akan menyelesaikan konflik-konflik sosial di desa-desa yang mengganggu kohesivitas sosial kita dan yang mencerminkan patologi sosial, itu yang akan kita selesaikan bersama-sama. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dalam masyarakat desa itu adalah bagian dari upaya kita untuk menyelesaikan dan menjadikan sebuah desa sebagai resolusi bersama yang harus kita selesaikan, terutama masalah-masalah yang menyangkut dan melingkupinya di kemudian hari. Kita lupa rakyat desa Selok Awar-Awar. Ini Pak Dandim ini sama Pak Wakil Kapolres ini, Pak Kapolres. Saya dengar di sini Pak, ini entah salah Pak, tidak salah saya tidak tahu. Saya mohon klarifikasinya nanti. Nah ini Pak Tosan. Untuk menjaga lingkungan, menjaga tambang-tambang kita di desa Selok Awar-Awar, Pak Tosan. Ingat ya? Ya, terima kasih. Saya jadikan desa Selok Awar-Awar menjadi desa yang independen, menjadi desa yang berdaulat, dan sekaligus desa yang berdikari di tengah-tengah konflik agraria kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng. Satu-satu aja. Oh, satu-satu. Awas beleduk. Oke. Pak Menteri. Paculnya mana? Oke, enggak apa-apa. Tangan ya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, lupa. Siram air. Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Ini Pak. Saya beli mobil, bangun kantor desa itu enggak bisa. Tapi yang sudah lah. Ada berapa desa Pak? Ada berapa persen penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh selama 2015? Ya nggak banyak sih, nggak banyak. Tetapi bahwa masyarakat yang penting adalah sekarang bagaimana masyarakat mengawasi dana desa itu jangan sampai ada penyelewengan oleh aparat desa. Jangan sampai. Karena dana ini betul-betul diberikan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Dan saya minta juga kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawasi dana ini. Karena semakin tahu itu semakin besar kita berikan. Bayangkan misalnya tahun ini sudah antara 400 juta.
tahun depan sudah 800 juta. Itu yang dari pusat, belum ditambah dari APD. APD adalah bagian 10% dari dana desa yang dari kabupaten. Coba misalnya untuk Lumajang tahun depan sudah 1,2 miliar. Ini kalau nggak diawasi secara ketat, bisa digunakan yang lain-lain oleh aparat desa. Ini yang harus kita awasi bersama. Saya kira juga teman-teman wartawan ini memang ada ya sanksinya nanti kalau ada penyimpangan dana itu tahun anggaran berikutnya tidak kita turunkan dulu Ke daerah yang bersangkutan. ke daerah yang bersangkutan, ke desa yang bersangkutan. Kenapa? Soal proses hukum begini, ini apa namanya para penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap para aparat desa. Jangan mencari-cari masalah, jangan mencari-cari kasus desa-desa. Kecuali memang aparat desa itu, kepala desa itu betul-betul melakukan penyimpangan dan mencuri atau mengkorupsi dana desa. Sepanjang itu masih digunakan untuk kepentingan desa, tidak boleh dilakukan kriminalisasi. Konsensus dari kementerian memang kita akan membantu menyelesaikan konflik agraria berbasis pedesaan. Oleh karena itu, tahun 2016 ini kami akan melakukan penyisiran secara nasional desa-desa mana yang mengalami konflik agraria, sekaligus desa-desa mana yang punya konflik agraria, dan itu akan kami bantu selesaikan melalui para kepala daerah sekaligus masyarakat setempat, sehingga ada proses harmonisasi dalam penyelesaian konflik agraria. Artinya tidak harus diselesaikan di meja hijau? Tidak harus. Kalau bisa lewat kekeluargaan, kenapa tidak? Meja hijau adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik agraria itu. Harap segera bergeser ke selatan. Ini Pak, lihat ini Pak, sini Pak, seberang Pak. Seberang Pak, seberang. Pak Menteri. Iya Pak, seberang Pak. Ini Pak, seberang Pak. Pak, seberang Pak. Pak, lihat ini Pak. Pak. Pak Menteri lagi Pak. Ayo. Saya mendesak supaya proses persidangan ada di Lumajang supaya masyarakat bisa melihat dan mencermati secara langsung, dan sekaligus juga supaya proses persidangannya bisa berjalan dengan transparan. Pak, untuk anggaran desa Selawar-Awar ini apa sudah penuh dicairkan atau masih belum? Sudah, tahun 2015 sudah. Tahun 2016 nanti bulan April kita cairkan. Pantauan dari Kementerian Desa Pak, selama ini penggunanya masih dilakukan oleh kepala desa atau gimana Pak? Ini saya cek nih, langsung nih. Dana desanya, ada aparat desanya nggak di sini? Cek Pak. Ini Pak orangnya Pak. Sekdes, Pak Sek. Bukan. Ya. Apakah untuk apa? Kalau memang untuk membangun infrastruktur desa ya tidak apa-apa. Itu sudah bagus. Tapi kalau digunakan yang lain ya nanti dana berikutnya akan saya pending, tidak saya salurkan kalau memang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekitar dapat berapa Pak? 2015 dapat 400-an juta. 400 juta Pak. Oke. Asmati Ketua DPRD mudah-mudahan. Yang kedua benar, Sabtu dan Minggu tetap saya bekerja keliling dari Sabtu Minggu tidak juga transmigrasi di seluruh Indonesia. Ini juga sekaligus kampanye buat masyarakat Lumajang, kalau yang ingin transmigrasi silakan daftar ke kami. Kepala desa adalah Kementerian Desa.
Saya kasih duit, saya minta duit. Kan sudah dikasih duit tahun 2015. Dengan Bapak dan Ibu sekalian, para kepala desa. Bupati, tahun 2015 pemerintah sudah menguncurkan dana desa. Kami sudah menguncurkan dana desa. Dan itu tolong digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan Menteri Desa. Sekali lagi untuk membangun infrastruktur desa. Kalau toh misalnya infrastruktur desanya sudah ada, bolehlah untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa kita. Misalnya untuk membuat pasar desa, untuk membuat kios desa, untuk membuat badan usaha milik desa, apalagi untuk membuat koperasi desa dan lain-lain. Boleh. Untuk membuat peternakan desa, pertanian desa, perkebunan desa, silakan. Tapi fokus utamanya adalah membangun infrastruktur dulu. Dan itu harus bersifat padat karya. Pemimpin itu harus tahu. Maka itu bukan 3 tahap, tetapi 1 tahap. Pokoknya kepala desa gampang, asal ikut menterinya enak, gitu aja. 86. Kalau nggak ikut menterinya nggak enak soalnya. Nanti saya bisa pending loh, bisa tunda. Saya punya kewenangan untuk menunda dana desa. Desa-desa yang tidak beres penggunaannya tak tunda itu. Itu. Ini para camat harus ngawasi. Kita akan berikan, usahakan 1 tahap. Tapi tolong sekali lagi. Yang kedua, sudah punya rekening semua atau belum? Jangan-jangan belum. Lengkap. Benar sudah punya rekening semua belum ini? Ya kalau sudah punya rekening, nanti suatu saat langsung ke rekening desa. Tapi loh ya, ini saya belum janji nih, belum berani janji. Saya baru punya opsi ini, baru punya pikiran. Kalau Lumajang saya yakin aman-aman saja. Tapi kalau yang di daerah yang lain belum tentu aman, karena dari bulan apa itu, Juli, bahkan tahap 1, tahap 2 itu belum ada yang diberikan kepada desa-desa. Ada juga. Tapi saya yakin di Lumajang enggak. Semuanya oke. Beres. Pelaporan keuangannya 2 lembar, nggak ribet-ribet. Ini saya minta juga kepada tim evaluasi dan penentu dana desa di kabupaten supaya tidak berbelit-belit birokrasi. Dihasut atau apapun istilahnya oleh pihak-pihak luar. Banyak hasutan sekarang ini. Banyak provokasi, banyak intrik. Jangan terpengaruh. Kalau saya tidak memberikan instruksi, kalau saya tidak memberikan surat, kalau saya tidak memberikan arahan, jangan digubris itu semua. Itu yang harus dipahami bersama-sama. Nah ini semua tadi yang saya sampaikan, kembali kepada infrastruktur, irigasi dan lain-lain, ini relevan dan punya hubungan korelatif dengan ketahanan pangan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah secara nasional. Presiden berkali-kali, kita harus memperkuat ketahanan pangan nasional kita. Kita harus mengejawantahkan kedaulatan pangan kita. Salah satunya adalah melalui pembangunan infrastruktur, terutama misalnya irigasi-irigasi di desa-desa. Harus kita kuatkan. Termasuk juga saya melihat ini program prioritas Pemkab Kabupaten Lumajang. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, menekan angka inflasi dan lain-lain, termasuk juga adalah ketahanan pangan. Saya kira semuanya sama dalam hal itu. Ini adalah arahan dari Jakarta, dari pusat kepada seluruh daerah seluruh Indonesia. Dan para kepala desa, saya minta juga untuk menyukseskan itu semua. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, baik mungkin untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat desa kita. Misalnya, bikinlah koperasi desa, bikinlah badan usaha milik desa untuk mensejahterakan itu semua. Banyak potensi tadi disebutkan. Ada membuat batu bata, bisa dibuat BUMDes membuat batu bata. BUMDes bikin genting, BUMDes bikin buah-buahan apa tadi.
Maksudnya potensi buah-buahan UMKM silahkan ditutup. Kalau untuk membuat badan usaha di desa yang punya potensi bagus, yang menjanjikan, yang punya perspektif. Tapi kalau yang belum siap tentu tidak. Membangun Indonesia dari bina adalah diwujudkan melalui menang tahun 2014. Ada Kementerian Sosial yang desa-desa juga ada. Masih ada nggak sekarang PPI? Sekaligus adalah masih tercatat sebagai IDT, Impres Desa Tertinggal. Tapi insya Allah untuk tahun ke depan, karena kami sudah menyamakan yaitu Kalem Balai Desa di tahun 2016. Sekaligus karena dukung untuk pembangunan balai desa ini. Penduduknya menggantungkan hidupnya adalah dari menambang pasir. Konteks Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa membangun yang dengan anggaran yang cukup. Ini memang betul perlu dukungan keamanan dari semua instansi. Salah satu contoh Kabupaten Lumajang yang mungkin Bapak kita, Bapak Bupati belum sampai di sana, terutama kemarin kami ikut konferensi dinas di Kecamatan Senduro, semua instansi oleh Bapak Camat kita, Pak Albian diundang. Kami di sana sangat tersentuh terkait pembangunan yang digelontor dana yang sangat besar. Salah satu contoh untuk Kabupaten Lumajang, luas wilayahnya, agar supaya Kabupaten Lumajang cepat maju sesuai yang dinawacitakan Bapak kita, Bapak Presiden Jokowi, ini memang perlu segera diselesaikan Bapak. Terutamanya 65 desa yang sekarang sudah prosesi dalam pengajuan dari desa masing-masing. Yang di sana sudah ada peraturan yang kemarin saya sampaikan semanun Bapak Bupati yang sudah membuat SK. Kita yang di desa-desa itu, terutama desa-desa yang menyangkut dan punya masalah tambang, tidak salah melangkah. Apalagi terjadi konflik seperti kemarin itu. Dan kita inginkan supaya tidak terjadi lagi. Nah, oleh karena itu, Perda harus segera disiapkan dan dikoordinasikan dengan DPRD setempat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, soal kantor kepala desa, kantor desa. Kantor desa, sekali lagi saya tegaskan bahwa dana desa tidak untuk membuat kantor desa. Kantor desa bisa jadi dibuat lewat dana ADD, salah satu solusinya. Saya berikan komputer semua, tapi syaratnya harus bisa menggunakan ya. Tapi ini belum semuanya, bertahap. Yang mungkin Lumajang sepertiga dulu misalnya, ini bertahap. Nah ini coba. Itu Bapak sekalian. Kemudian yang kedua mengenai konflik agraria. Ini memang konflik agraria ini adalah persoalan yang sangat akut. Luar biasa ini. 60 tahun undang-undang agraria kita belum menyelesaikan konflik agraria ini dan tidak ada resolusi. Makanya ini pemerintah, terutama Kementerian BPN Agraria, ATR, BPN, Kepala BPN sedang mereview kurang lebih 9 juta tanah kita dan memetakan konflik-konflik agraria di seluruh Indonesia. Makanya tadi dalam pidato di acaranya 100 harinya Salim Kajal tadi saya sampaikan salah satu konsensus nasional yang dibuat antara Kementerian Desa dengan para pemangku kepentingan desa, LSM, NGO, akademisi, pengamat dan lain-lain, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat seluruh Indonesia menyimpulkan bahwa kementerian ini juga akan mengurus masalah konflik agraria itu. Nanti saya akan minta petanya, misalnya Lumajang ini yang akan bicara sama perhutani, masalahnya apa sih kalau tidak selesai-selesai dengan perhutani. Misalnya menyangkut desa hutan. Sebetulnya perhutani harus melepas itu semua, diberikan kepada desa.
Saya coba nanti akan bicarakan sama Dirut Perhutani. Kebetulan minggu depan saya janjian sama dia. Mudah-mudahan ada bisa kita bicarakan. Meskipun kementerian ini sudah melakukan MOU dengan perhutani dalam rangka untuk kita menetapkan desa-desa hutan kita, terutama di Jawa, Madura. Dari kami yang ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sudah sangat jelas kembali ke desa. Itu loh dulu tanya tim nih yang sering-sering kumpul nih. Makanya saya sejak awal jadi menteri akan saya kembalikan. Sejak awal, nggak usah demo ke Jakarta pun saya kembalikan kalau itu. Oh, memang ini punyanya desa. Malah kalau perlu kalau dana saya ditambah oleh Bappenas sama keuangan gede, tak tambahin lagi kok. Tambahnya apa kok ini? Toh juga ini untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sepanjang kita masih semua punya kesempatan untuk melakukan perjuangan desa membangun Indonesia itu. Tagline-nya desa membangun Indonesia. Jangan lupa ya. Desa membangun. Coba ulangi. Ulangi keras lagi. Ulangi keras lagi. Masa menterinya sudah berbusa-busa sampai tenggorokannya kayak begini. Masa desanya nggak semangat. Oke, gantian. Udah gantian. Memang. Senyum, mari sama. Lagi 1, 2. Kabupaten Bogor, Bupati Bogor tiba di tempat acara. Kemampuan aparat desa di dalam mengelola alokasi dana desa. Alhamdulillah para kepala desa tahun ini diterima antara 290 sampai 300 juta. Tahun depan di 2016 desa akan menerima hampir 600 juta per tahunnya. Belum lagi dana dari alokasi dana desa yang merupakan dana pertimbangan dari pemerintah daerah. Menteri Desa Pembangunan Daerah Pak Marwan Jafar, disilakan. Bupati Kabupaten Bogor dan seluruh jajaran, Puspida, Pak Lamongan. Baru kali ini kita punya kementerian yang khusus menangani tentang desa. Meskipun juga akhirnya digabung dengan ex Kementerian PDT dan ex Transmigrasi. Ini adalah gabungan dari 3 kementerian pegawainya. Adalah mantan dari Kemendagri, mantan dari PDT, dan mantan dari Transmigrasi yang kemarin menginduk ke tenaga kerja desa. Lupa lagi periodenya, diusulkan lagi undang-undang desa dan pemerintahan desa. Akhirnya yang disepakati muncul di badan legislasi adalah undang-undang tentang desa yang mencakup keseluruhannya, tidak hanya tentang pembangunan desa tetapi juga pemerintahan desa. Sehingga perlu dipandang bahwa Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 boleh dikatakan itu adalah lumayan lengkap, sempurna, dan komprehensif. Merevisi PP, peraturan pemerintah. Barusan kita revisi tahun lalu, kabinet ini juga atas desakan para kepala desa yang ingin bahwa tanah bengkok dikembalikan kepada desa lagi, kita revisi atas tuntutan para
kepala desa seluruh Jawa, terutama Jawa, Bali, Madura, kita revisi dalam jangka waktu seminggu jadi itu. Ini besok akan kita revisi lagi, terutama menyangkut tentang opsi-opsi yang memungkinkan percepatan dana desa. Misalnya, 5 miliar sudah dari pusat saja. Lagi ditambah dari kabupaten. Hampir 2 miliar sudah per tahun. Dan doain saja bahwa APBN kita terus-menerus mengalami kenaikan dan itu akan mengalami kenaikan. Awalnya dulu yang kita perjuangkan di DPR adalah 10% dari total anggaran APBN. Kalau itu tersetujui oleh pemerintah ketika itu luar biasa besar. Tapi hanya disetujui 10% di luar dana perimbangan, di luar dana alokasi khusus. Implementasikan undang-undang desa itu. Maka tadi berbicara dengan Pak Kajari di ADD-nya, alokasi dana desanya ditempel di sini. Nah, kalau mau bagus, semuanya biar tahu semua. Ini para khotib masjid atau pengurus masjid sebelum khutbah dilaksanakan diumumkan desa X mendapatkan dana desa 300 juta dan ADD 300 juta guna yang lebih. Sama dengan kasih itu kita nyemplungkan tak dikasih. Akan lebih bagus. Jadi betul-betul Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid itu tahu, oh iya desa kita ini dapat kok ternyata. Itu penting Pak. Masyarakat harus tahu. Jangan sampai yang tahu cuma kepala desanya saja. Tapi masyarakatnya, rakyatnya harus tahu. Media massa ini teman-teman wartawan. Saya juga minta tolong sama-sama kita melakukan pengawasan. Ini yang harus kita cermati bersama-sama. Karena banyak juga masyarakat tidak tahu bahwa desanya sudah mendapatkan dana desa maupun alokasi dana desa, DD maupun ADD. Banyak masyarakat tidak tahu. Tapi misalnya kalau diumumkan lewat masjid, majelis taklim, musola dan lain-lain, tempat-tempat ibadah, gereja, saya kira bisa sebagai subjek pembangunan, tetapi bukan sebagai objek pembangunan, tapi sebagai subjek pembangunan. Tumbuh kembangkanlah kesadaran masyarakat desa kita, musyawarah desa, rembuk desa, mulai dijalankan lagi. Potensi-potensi Bapak Ibu sekalian yang punya, coba keluarkan semua potensi yang ada. Maka opsinya adalah kalau memang infrastrukturnya sudah ada, bolehlah misalnya dibuat untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa kita. Contohnya apa misalnya? Contohnya adalah untuk membuat pasar-pasar desa, membuat kios desa, membuat badan usaha milik desa, membuat koperasi desa, membuat UMKM desa dan lain-lain. Silakan. Kementerian sendiri di luar dana desa juga akan membuat pasar-pasar desa di level kawasan desa di pedesaan. Bogor salah satunya sudah meniru tentang itu. Daerah-daerah yang lain banyak yang sudah memfokuskan, memprioritaskan dana APBD-nya untuk membangun desa-desa kita dan kawasan pedesaan. Misalnya Bogor, Indonesia. Desa membangun 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 Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita karena ini untuk infrastruktur 16 itu luar biasa buat kami di sana. Mungkin teman-teman kepala desa di sini dengan uang seperti itu
banyak yang sudah megang, yang sudah mempunyai, tapi kalau untuk pengelolaan yang dijadikan pendamping ini sampai saat ini perekrutan belum ada. Nah, untuk cara tata pengelolaan yang infrastruktur untuk pendamping ini yang tiap-tiap desa yang menjanjikan per desa 2 orang itu sampai saat ini belum. Jadi kami itu salah satunya karena untuk berkomunikasi kami supaya penggunaan dana tersebut itu tidak menyalahi walaupun sudah ada aturan-aturan yang sudah baku di situ. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada kebingungan untuk melakukan tindak lanjutnya karena terkunci oleh PP, Pak. Yang kedua, ada beberapa peraturan mungkin ini perlu disinergikan antara 2 kementerian, antara Depdagri dengan desa sendiri. Kami harap ruang gerak untuk regulasi pemerintah daerah ini agak lebih besar, Pak. Gitu. Ada kesan ini, punten ya, mohon maaf, istilah bahasa Sundanya, jangan seperti pengaturan terlalu sentralistik gitu, Pak. Biarlah, karena kita kan harus bersinergi dengan baik itu Renstra provinsi maupun Renstra kabupaten, sehingga kita agak kurang leluasa itu, Pak. Desa melalui Bumdesa. Saya lihat postur pembagian penyusunan APBDes kemarin itu kita memang mendapat dana desa, tetapi DAU atau ADD kita menjadi turun gitu, supaya tidak terkesan hanya pindah kantong dana. Saya pelajari bahwa memang ternyata kita harus meningkatkan PADes kita. Nah, salah satu dengan Bumdesa itu mudah-mudahan bisa. Nah, harapan saya Kementerian Desa bisa semakin mensupport kami yang sedang memulai mengelola pasar desa menjadi salah satu unggulan peningkatan PAD di desa kita masing-masing, dengan cara mungkin memberikan dana revitalisasinya, mudah memperolehnya seperti apa. Dan kebetulan di hadapan Bupati juga adalah kemarin dengar kabarnya betul-betul mendapat keringanan dari sewa sana. Mudah-mudahan bisa dihibahkan Bu untuk mensupport pengembangan desa di awal-awal ini. Mudah-mudahan PAD kita jadi lebih meningkat dan mungkin berlaku juga di desa-desa yang lainnya. Terima kasih Pak Menteri. Tempat itu sekaligus juga kepemilikannya, lebih umumnya sahamnya itu dimiliki oleh masyarakat desa setempat itu. Nah, mengenai tanahnya masih dimiliki oleh Pemda, aset Pemda. Coba dibicarakan misalnya melalui forum yang lebih relevan, dibalikan semangat ruh dari undang-undang desa itu. Ruh dari semangat undang-undang adalah partisipatif emansipatoris, dari bawah langsung. Kalau toh kami membuat peraturan menteri atau mungkin SKB 3 menteri yang kemarin itu semata-mata hanya untuk mempercepat penyaluran dana desa itu. Nanti kalau misalnya tahun 2017-18 sudah tidak ada kendala-kendala apapun lagi, bisa juga sepenuhnya kami berikan. Atau misalnya kemauan desa itu seperti apa, berdasarkan bentuk musyawarah desa. Ini awal-awal Bapak Ibu sekalian. Masih banyak di sana sini kekurangan-kekurangan. Banyak juga dana desa dibuat untuk bikin pagar rumahnya sendiri. Ya kan, di mana-mana itu. Untuk beli tidak di Bogor. Untuk beli mobil kepala desanya masih ada. Bahkan misalnya uang yang kemarin dapat 430 bikin jalan cuman 400 meter. Masa 400 meter lebarnya 3 meter habis 430 juta? Kan tidak mungkin itu. Tidak bisa. Itu maunya. Jadi ini semangat baru pemerintah sekarang, ada jarak antara semua level. Saya dengan Bupati ini bisa setiap kali makan kita makan. Apa ini?